Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah masjid naon ya teh Cipinang Muara Jakarta Timur yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, beberapa radio lainnya ikut gabung, pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang ciri-ciri husnul khotimah. Sudah beberapa poin yang kita bahas. Pertama, ciri husnul khotimah yang sudah kita terangkan adalah menutup kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah. Kedua, dengan berkeringat di dahi. Ketiga, mati dalam malam Jumat atau hari Jumat. Keempatnya, mati dalam keadaan sedang jihad di jalan Allah atau mati syahid. Kita teruskan dengan tanda yang kelima. Tanda husnul khatimah yang kelima adalah al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Mati ketika sedang perjalanan menuju jihad di jalan Allah. Baik ketika berangkat atau ketika pulang. Ketika perangnya dia tidak mati, tidak syahid. Tapi pulangnya mati dengan beragam sebab atau ketika berangkatnya. Mungkin karena sakit di jalan, tidak tertolong kemudian mati. Atau mungkin dipatuk ular atau jatuh dari kudanya, untanya lalu terinjak oleh kudanya atau untanya kemudian mati. Perangnya belum atau setelah perang tapi berada di perjalanan menuju perang atau habis dari perang, maka orang itu pun syahid. Ada beberapa hadis tentang hal itu. Pertama, Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, "Ma ta'unduna syahida fikum?" Kata beliau, berapa orang yang mati syahid di jalan Allah di kalangan kalian? Maka dijawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbunuh ketika perang di jalan Allah, dia syahid. Maka Nabi SAW membantah, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu, para syuhada di kalangan umatku sangat sedikit. Karena tidak semua orang perang dan tidak semua yang perang mati di medan perang. Sedikit dong kalau begitu. Qalu, para sahabat lalu bertanya, faman hum ya Rasulullah? Lalu siapa lagikah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid,
wa man mata fil batan fahuwa syahid wal ghariqu syahid. Kata beliau, siapa orang yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid dia. Dan siapa orang yang mati ketika di perjalanan menuju jihad fisabilillah, dia juga syahid. Termasuk disebutnya mata fisabilillah, mati di jalan Allah. Di jalan Allah ini tidak hanya perang, tapi orang keluar dari rumah menuju ke tempat kajian, menuntut ilmu, itu juga syahid. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dia dianggap fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya jamaah, jangan khawatirkan kalau kita berangkat ngaji lalu mati, jangan khawatir. Syahid itu. Karena di jalan Allah. Asal jangan disengaja. Tabrakin aja. Jangan. Itu mah konyol. Alami gitu ya. Jadi siapa orang yang mati di jalan menuju medan perang atau di fisabilillah, termasuk keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia syahid. Siapa orang yang mati kena penyakit taun, dia juga syahid. Siapa orang yang mati karena sakit perut, dia juga syahid. Dan siapa orang yang mati karena tenggelam, dia juga syahid. Jadi ada 5 atau 6 di sini. Pertama, orang yang mati di medan perang. Kedua, mati di jalan Allah. Ketiga, kena penyakit taun. Keempatnya, orang yang sakit perut lalu mati. Dan kelimanya, orang yang tenggelam. Sudah banyak tuh penyebab mati syahid. Kelima penyebab ini merupakan tanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Hadis kedua. Hadis kedua ini diterima dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutila fahuwa syahid aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw ladagathu hama aw mata ala firashihi bi ay hatfin sya'allah fa innahu syahid wa inna lahul jannah. Siapa orang yang keluar di jalan Allah? Di jalan Allah ini bisa perang, bisa haji atau umroh, bisa juga thalabul ilmi. Siapa yang keluar di jalan Allah lalu mati atau terbunuh di jalan, mungkin saja ada panah nyasar, ada sniper dari jauh, dia syahid, atau dia jatuh lalu terinjak oleh kudanya atau oleh untanya. Atau dia disengat oleh binatang berbisa, bisa ular, bisa kalajengking, tarantula atau yang sejenis itu. Atau mati di tempat tidurnya. Mungkin saja ketika di perjalanan menuju perang, malam harinya berkemah dulu, tidur, sakit atau sebab lain lalu mati, dengan cara apapun yang Allah kehendaki, dia syahid dan baginya surga. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Itulah yang kelima. Husnul khatimah yang kelima, mati di perjalanan dan dianggap fisabilillah, baik mau jihad, mau haji ataupun umroh, termasuk mau thalabul ilmi, baik berangkatnya ataupun pulangnya. Yang keenam,
Al-mautu bit-ta'un, mati karena terkena penyakit ta'un. Apa itu ta'un? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan, saya nggak tahu istilah medisnya, cuma gejala-gejalanya diterangkan oleh para ulama. Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan, bentuk dari penyakit ta'un itu seperti cacar air, tapi kemudian menyebar ke seluruh tubuh, menimbulkan rasa panas dan sakit yang tak terkira. Lalu muncul bentol-bentol atau benjolan-benjolan di sebagian besar tubuh. Mungkin disebabkan karena virus. Sebagian ulama ada yang menyamakan makna ta'un dengan wabah. Karena ta'un menyebar, menular ke banyak orang. Siapapun yang dekat atau bersentuhan, dia bisa terkena. Jadi ta'un lebih spesifik, wabah dalam bentuk penyakit tertentu. Sebagian ulama lagi seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semua ta'un adalah wabah dan ta'un ini mimbabil amsal. Hanya salah satu contoh dari penyebab mati syahid. Pada umumnya setiap orang yang terkena penyakit wabah maka dia syahid. Ada banyak hadis tentang masalah ini. Pertama dari Hafsah binti Sirin, bukan Hafsah putra Umar, bukan Hafsah istri Nabi SAW, tapi Hafsah putri seorang namanya Sirin. Dia berkata, qala li Anas bin Malik, bima mata Yahya bin Abi Amrah, qultu bit-ta'un. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Kata Hafsah, telah berkata Anas bin Malik, karena penyakit apa Yahya bin Abi Umrah mati? Lalu aku menjawab, karena ta'un. Hafsah ini seorang wanita tabi'in. Jadi dia ditanya oleh Anas, Yahya bin Abi Umrah itu matinya karena apa? Dia jawab karena penyakit ta'un. Berkata Anas, Rasul SAW bersabda, ta'un adalah syahid bagi setiap muslim. Maknanya siapa yang terkena penyakit ta'un, dia syahid. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tayyalisi dan yang lain-lain. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un. Beliau menjawab, innahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. فليس من عبد يقع طاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Taun itu dulunya azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Zaman baheula itu azab. Lalu Allah menjadikan tahun ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Tak ada seorang pun hamba yang terkena penyakit taun, lalu dia tinggal di negerinya, di tempat atau kota tempat dia tinggal, bersabar dengan keyakinan tidak akan ada yang menimpa dia kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Dia tidak pindah, dia tidak pergi, dia bersabar di negerinya,
maka baginya memiliki pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syuhada wal mutawaffawna bit-ta'un. Fayaqulu ashabu ta'un, nahnu syuhada. Fayuqal unzuru fa in kanat jarahuhum ka jarahi syuhada tasilu damman rihal misk fahum syuhada fayajiduhum kadzalik." Pada hari kiamat akan datang para syuhada berbarengan dengan orang yang mati karena penyakit taun. Lalu orang-orang yang mati karena penyakit taun itu berkata, kami pun para syuhada. Lalu dikatakan, perhatikan dia. Kalau mereka dari tubuhnya ada luka seperti luka orang yang mati syahid, yaitu darah bercucuran tapi aromanya seperti minyak kasturi, maka berarti betul mereka itu syuhada. Ternyata para malaikat mendapati di dalam tubuh orang-orang yang terkena penyakit taun tersebut mengalir darah dan aroma darahnya seperti minyak kasturi. Dari sini kita tahu bahwa orang yang terkena penyakit taun itu tandanya dia husnul khatimah, bukan azab. Kalau zaman baheula betul azab. Tapi khusus di zaman Nabi SAW, seorang muslim yang terkena penyakit taun, maka itu tanda dia husnul khatimah. Sekalipun harus menderita terlebih dahulu. Salah satu di antara rahasia kenapa itu husnul khatimah? Karena penderitaan yang dialami oleh orang yang terkena penyakit taun itu luar biasa. Tak ada obat. Pertama, demam dia. Yang kedua, setiap luka yang ada di kulitnya melahirkan 3 rasa penderitaan. Pertama perih, kedua panas, dan yang ketiga sakit. Dan itu tidak langsung mematikan, tapi memakan waktu berhari-hari baru mati. Kita tahu setiap penderitaan yang dialami oleh seorang muslim itu menggugurkan dosa. Kadar dosanya berbanding lurus dengan kadar penderitaannya. Makin hebat penderitaannya, makin lama menderita, makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Dan kita sudah jelaskan, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba yang Allah cintai di akhir hayatnya adalah Allah ingin orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Dosa-dosanya ada banyak, ditunggu tobatnya tidak ada tobat, dosanya utuh, dan Allah menginginkan orang ini mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, maka Allah gugurkan dosanya dengan penderitaan yang Allah berikan di akhir hayatnya. Maka dengan penderitaan itu gugur dosa-dosanya. Sehingga mati dalam keadaan sudah bersih dari dosa dan menghadap Allah tanpa membawa dosa. Ini rahasianya. Yang ini juga sudah kita jelaskan. Kenapa berkeringat di dahi termasuk salah satu husnul khotimah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan rahasianya. Adanya keringat itu bukti dia menahan sakit yang tak tertahankan. Sampai saking sakitnya saya terpaksa
tidak terpaksa lah. Ikhlas menggunakan istilah bahasa Sunda. Karena tak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Saking sakitnya sampai tipe perket, tipe bergeg, nahan sakit. Itu hanya ada dalam bahasa Sunda, di bahasa lain tidak ada. Di Betawi nggak tahu. Jadi kalau umpama kita ngangkat beban berat, ekspresi itu tipe perket dan tipe bergeg. Ya, gitu. Seperti ngeden. Tuh. Kalau umpamanya, nah bapak-bapak melihat, ketika istrinya melahirkan, coba ditungguin, kasih support, pegang tangannya. Ketika mengalami kontraksi itu kan sakitnya luar biasa ya. Saking hebatnya menahan sakit sampai apa tadi? Tipe perket dan tipe bergeg. Pegang tangan kita, sakit itu. Nah ibu-ibu pernah merasakan itu yang pernah melahirkan. Itulah tipe perket atau tipe bergeg. Sampai keluar keringatnya. Itulah yang keenam. Kena penyakit taun. Sebagian ulama mengkiaskan kepada penyakit taun ini seluruh penyakit yang berupa wabah. Baik epidemi ataupun pandemi. Seperti corona kemarin. Orang yang terkena itu kan super menderita ya, apalagi awal-awal ada kesan orang yang terkena COVID dipastikan mati, awal-awal begitu. Sampai ada yang bersin batuk saja orang berlarian ya, kabur menjauh. Awal-awal begitu. Tapi semakin ke sini mungkin semakin entah imun kita meningkat, entah melemah virusnya, banyak yang sembuh. Saya yakin di kalangan orang-orang yang ada sih banyak alumnus COVID ya. Saya termasuk kena, tapi omikronnya ya, bukan COVID-nya. Tapi itu juga sejenis COVID katanya. Kita masuki yang ke-7. Yang ke-7 ini alami, bukan direkayasa, bukan disengaja. Mati karena sakit perut. Karena mencret wae. Tapi dengan catatan enggak direkayasa. Biar sakit perut makan cabai sekilo. Makan seblak yang cabainya atau bakso cabainya lebih banyak daripada mie-nya. Biar apa? Biar sakit perut, biar mati. Nah, itu disengaja, ya, nggak boleh. Ini alami saja. Karena tidak semua sakit perut karena cabai kan. Kolera, disentri kayak begitu, mungkin karena ada bakteri. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, tadi sudah dijelaskan hadis riwayat Imam Muslim dalam poin yang kelima. Waman mata fil batni fahuwa syahid. Siapa orang yang mati karena penyakit perut, dia syahid. Kedua, Abdullah bin Yasar, dia ini seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surd wa Khalid bin Urfutah. Dzukiru anna rajulan tufiya mata bi batnih fa idza huma yastahiyan ay yakuna syuhada jinazatihi. Aku sedang duduk bersama dua orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama Sulaiman bin Surd, yang kedua Khalid bin Urfutah. Ada orang yang ngasih kabar ada seseorang yang mati karena sakit perut. Maka dua orang sahabat ini amat sangat ingin melihat jenazahnya. Lalu seorang berkata, alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam may yaqtuluhu bi batnuhu
fala yu'adzaba fi qabrihi. Faqala al-akhar bala wa fi riwayatin sadaqta. Bukankah dulu pernah Rasul SAW berkata, siapa orang yang mati karena sakit perut, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Lalu yang satu lagi berkata, benar engkau. Ya, aku pun mendengarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi dan sanad hadis ini sahih. Dan ini menjadi dalil siapa orang yang mati karena penyakit perut, maka dia mati syahid. Sakit perutnya itu beragam, ya, baik karena terkena virus, umpamanya makan makanan basi, ada bakterinya, kemudian mencret menwa tadi, ya, atau karena makan cabai yang terlalu banyak, kemudian dia menwa lagi, atau karena disentri atau yang sejenis itu, maka itu termasuk penyakit perut dan itu penyebab orang mati syahid. Dan itu caranya tandanya orang itu husnul khatimah. Itulah yang ke-7. Ke-8 dan ke-9 dijelaskan dalam satu hadis yang sama. Ini pun alami. Tidak boleh disengaja. Kalau disengaja namanya bunuh diri. Ke-8 mati karena tenggelam. Ke-9 mati karena terkena reruntuhan. Umpamanya orang ada di satu bangunan lalu bangunan itu runtuh tertimpa. Mati karena gempa atau karena memang bangunan tersebut sudah tua, kemudian terkena reruntuhan, terkubur, mati, iya, termasuk kena longsor, termasuk terkubur kena longsor. Atau tenggelam. Sekali lagi asal tidak disengaja. Ini ada gedung yang mau diruntuhkan. Dari pasang dinamit, bom. Kita masuk, nah itu mah konyol bunuh diri. Atau kita tahu kita tidak bisa berenang, nyebur ke laut. Biar tenggelam, itu konyol, itu mati bunuh diri. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5 penyebab. Pertama al-mat'un, pertama orang yang kena ta'un, sudah dijelaskan tadi. Kedua al-mabtun, orang yang sakit perut. Ketiga wal-gharq, orang yang tenggelam. Keempatnya wasahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ke-8 dan yang ke-9 terkena reruntuhan atau tenggelam, ya. Termasuk orang sedang berenang, dia bisa berenang di tempat yang dalam. Tapi mungkin kelelahan, atau mungkin kram, atau penyebab lain. Atau umpamanya kakinya terkait akar-akaran di dalam. Ini bukan di kolam renang, tapi di sungai umpamanya. Lalu tenggelam, iya. Itu termasuk salah satu di antara husnul khatimah. Ke-10. Ini khusus wanita, tidak mungkin terjadi pada diri laki-laki. Al-mautul mar'ah fi nifasiha bisababi waladiha. Seorang wanita yang mati di masa nifas atau karena sebab melahirkan bayi yang dikandungnya. Makanya ibu-ibu jangan khawatir dengan mengandung dan melahirkan.
Resiko paling fatal apa? Mati. Matinya syahid. Jadi jangan khawatir. Kalau enggak mati, dosa yang gugur begitu banyak. Selain pahala. Dan dosa itu berguguran sejak dia mulai merasakan penderitaan hamil. Begitu awal 4 bulan pertama rata-rata kan idamnya mual-mual. Tidak enak makan. Mencium aroma makan langsung mual. Muntah-muntah. Terus si mulut selalu penuh dengan ludah. Setiap menit harus meludah. Kalau enggak, banyak. Tidak semua wanita begini, tapi umum ada banyak yang seperti ini. Sholat pun, ini juga mohon maaf bahasa Sunda lagi. Harus menyiapkan tampolong. Tampolong itu wadah untuk meludah. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu, kakek nenek kita suka makan sirih, itu pasti selalu meludah. Makanya kemana-mana bawa kaleng untuk menampung ludah, itu tampolong namanya. Ya. Hanya ada di Sunda juga tampolong. Istilahnya. Jadi mau sholat siapkan tampolong sebelah kiri. Allahu Akbar. Baru iftitah saja sudah penuh. Sedikit buka mulut, luber dia. Makanya dia ludah. Meludah lagi. Bisa puluhan kali satu kali sholat. Itu penderitaan? Ya, penderitaan. Ya. Setelah lewat 4 bulan, hilang. Penderitaan dalam bentuk ngidam diganti dengan tambah berat. Posisi tidur bingung dia. Mau nangkarak teh naon. Terlentang engap. Mau miring ke kanan ke kiri pegel. Mau tengkurap kegencet. Tambah lama tambah berat. Pas puncaknya menjelang melahirkan ada kontraksi. Jadi perasaan mual yang melebihi dari mual menwa karena menwa. Ngejeletit gitu. Dan itu awalnya sejam sekali. Begitu kontraksi muncul, tipe perket, tipe bergeg tadi. Nggak lama, paling detikan, 30 detik. Tapi 30 detik nahan sakit, wah luar biasa. Makin lama makin kerap, setengah jam sekali, 20 menit sekali, 15 menit sekali, 5 menit sekali. Itu puluhan kali mengalami kontraksi dengan rasa sakit yang mungkin laki-laki kalau mengalami nggak akan kuat. Betul nggak ibu-ibu? Iya gitu, kuat lah. Saya setiap anak saya lahir saya selalu mendampingi, memberi support ke istri. Kalau saya nanya ke bidan, ketika istri saya tipe perket karena apa? Menahan kontraksi, sakit karena kontraksi, saya tanya ke bidan. Kalau istri saya nggak mau ditanya, pengen didiemin, tapi pengen dielus-elus. Bu bidan, itu rasa sakit karena kontraksi itu gimana, kayak mules? Lebih cep, nyebut ke saya acep. Mungkin 10 kali lipat dari mules karena disentri kata dia. Langsung istri saya menimpali sambil membentak 1000 kali. Bukan hanya 10 kali, 1000 kali. Kurang puas kayak. Itu saking menderitanya. Pas tiba saatnya melahirkan, itulah perjuangan hidup dan mati. Setiap ibu yang mau melahirkan muncul pikiran dalam hatinya, inilah saat kematian saya. Betul apa benar Bu? Tuh, bapak-bapak harus tahu. Itu meregang nyawa loh. Ya. Jasa mereka memberi anak kepada kita itu
ditebus dengan penderitaan 9 bulan dan puncaknya pada waktu melahirkan. Semua ibu menyatakan asal anak saya selamat, biarlah saya mati. Gitu kan Bu ya? Nah, begitu anaknya lahir keluar terdengar oa-oa, disinilah egoisme para wanita muncul. Di mana egoismenya? Kalau pengantin baru, apa yang mereka rasakan? Dunia seolah-olah milik berdua. Yang lain ngontrak. Tapi pas melahirkan, apa kata emak-emak? Seolah-olah dunia ini milik sendiri. Suaminya dilupakan. Karena saking ngemplongnya gitu. Sudah merasakan sakit yang tak terkira, kemudian tiba-tiba keluar. Beban bayi yang dikandungnya yang tadinya buncit sekarang rata lagi. Semua yang dirasakannya ngomplong dan itu kebahagiaan tersendiri. Walaupun masih menderita, darah masih keluar, luka melahirkan juga masih menganga, tapi ada kebahagiaan yang tak bisa dibandingkan dengan yang lain. Betul kan Bu ya? Oh betul begitu. Suaminya dilupakan, dunia seolah-olah milik sendiri. Makanya karena penderitaannya luar biasa, kalau mati dalam keadaan demikian syahid itu. Kalau tidak syahid, gugur dosa-dosanya dengan jumlah yang sangat banyak, lalu diberikan pahala yang juga tak terkira. Al-ajru ala qadril masyaqqa. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin hebat penderitaan, makin gede pahala, makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Mati ketika itu syahid. Ada beberapa hadis tentang hal ini dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, anna Rasul alaihi salatu wasallam ada Abdullah bin Rawaha. Qal, fama tahawwaza lahu an firashi faqal atadri man syuhada ummati qalu qatlul muslim syahada qal inna syahadatu ummati idzan laqalil qatlul muslim syahada wa ta'un syahada wal mar'ah taqtuluha waladuha jam'a syahada yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menjenguk Abdullah bin Rawaha karena sakit. Dia mengerang di atas tempat tidurnya. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu siapa para syuhada di kalangan umatku? Maka para sahabat menjawab, terbunuhnya seorang muslim di medan perang adalah syahid. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu para syuhada di kalangan umatku sedikit. Tidak hanya itu. Beliau menyatakan, terbunuhnya seorang muslim di medan perang, ya syahid. Orang yang mati terkena taun juga syahid. Dan seorang wanita yang mati dalam proses melahirkan, dia mati karena melahirkan anaknya, dia juga syahid. Anaknya menyeret ibunya dengan tali plasentanya ke surga. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Daud At-Tayyalisi dengan sanad yang sahih yang menunjukkan mati dalam keadaan hamil, baik ketika mengandung belum proses melahirkan. Mungkin usia 5 bulan, 6 bulan, masih jauh ke melahirkan. Lalu mati karena sesuatu hal. Dan kematiannya itu karena kandungan, anak yang dikandungan. Atau ketika melahirkan atau setelah
proses melahirkan beres, anaknya sudah lahir, masih dalam masa nifas seminggu 2 minggu, setelah itu kemudian meninggal. Karena pendarahan yang terlalu banyak, dokter tidak bisa menolong, lalu meninggal, maka dia syahid. Makanya ibu-ibu yang sering ngandung, yang sering melahirkan, jangan khawatirkan risiko kematian. Karena mati ketika itu adalah syahid, ya. Itulah yang ke-10. Ke-11 dan 12. Al-mautu bil harq wa dzatal jambi. Ke-11 mati karena terbakar. Ini juga enggak disengaja, ada yang kebakaran ngebrus ke sana. Itu konyol. Tapi karena terjebak di dalam api. Ada di rumah kebakaran, dia nggak bisa keluar, kemudian mati. Atau ada di sebuah gedung kebakaran, nggak bisa keluar, mati. Terbakar tanpa sengaja. Dan yang ke-12-nya terkena dzatul jambi. Dzatul jambi maknanya bahasa kita sekarang adalah kanker, penyakit kanker. Orang yang terkena kanker menderita tidak? Bingit ya. Tapi dalam jangka panjang, tidak langsung begitu kena kanker tak mati. Enggak, ada tingkatan mulai dari stadium 1, 2, 3 sampai 4 yang terakhir ya. Dan selama ketika masuk ke stadium 4 langsung mati? Tidak, ada waktu. Bisa berbulan-bulan ya, dan itu menderita fisik sekaligus psikis. Selama sakit, selama menderita, dosa-dosanya berguguran terus. Tak heran kalau di akhir kehidupannya berakhir dengan kematian karena penyakit itu, dia termasuk kategori syahid. Ada beberapa hadis dalam masalah ini. Pertama, diterima dari Jabir bin Atik secara marfu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asyuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah." Para syuhada di kalangan umatku ada 7 golongan selain terbunuh di jalan Allah. Pertama, al-mat'un syahid, orang yang terkena ta'un syahid. Wal gharaq syahid, orang yang tenggelam syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, orang yang terkena penyakit kanker juga syahid. Wal mabtun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Wal haraq syahid, orang yang terbakar juga syahid. Walladzi yamutu tahtal hadam syahid, orang yang mati tertimpa reruntuhan juga syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidah, dan wanita yang mati karena hamil atau karena melahirkan juga syahid. Jadi ada 8 orang yang terbunuh di jalan Allah, orang terkena taun, orang tenggelam, orang kena kanker, orang kena menwa, orang yang terbakar, orang yang terkubur di reruntuhan, dan yang ke-8 wanita yang mati ketika hamil. Itu pun termasuk syahid. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Kata Al-Hakim, hadis ini sanadnya sahih dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Itulah yang ke-12. Yang ke-13, ini juga nggak boleh direkayasa.
Ke-13 al-maut bidaisil. Mati karena penyakit paru-paru. Tapi tidak disengaja supaya kena paru-paru ngerokok terus. Karena penyakit paru-paru penyebabnya bukan hanya rokok kan. Bisa aja kita tertular. Bisa paru-paru basah bukan karena rokok ya. Bisa macam-macam lah, saya nggak tahu, mungkin para dokter tahu. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Majma'uz Zawaid diserangkan berkata Rasul alaihi salatu wassalam, al-qatlu fi sabilillah syahadah. Wal nufasa syahadah, wal haraq syahadah, wal ghariq syahadah, wasillu syahadah, wal batan syahadah. Orang yang terbunuh di jalan Allah syahid. Orang wanita yang mati ketika masa nifas syahid. Orang yang terbakar syahid. Orang yang tenggelam syahid. Orang yang kena penyakit paru-paru syahid, dan orang yang terkena penyakit perut juga syahid. Inilah yang menjadi dalil kenapa orang yang terkena penyakit paru-paru itu termasuk mati syahid. Ketika menjelaskan penyebabnya, kenapa orang yang kena paru-paru itu syahid? Alasannya sama dengan yang lain-lain. Karena penderitaan yang dialami dalam jangka waktu yang panjang. Paru-paru itu begitu terkena TBC atau ada bakteri atau ada apa, itu tidak langsung mati. Tapi memakan waktu mungkin bertahun-tahun. Pengobatannya juga lama. Dan selama itu dia menderita. Nah, penderitaan itu yang menguras dosa-dosanya, berguguran diampuni oleh Allah, sehingga di akhir hayatnya ditutup oleh kematiannya, dia sudah bersih dari dosa. Inilah yang ke-13. Ke-14. Al-mautu fi sabilid difa'anil mal al-muradi ghasbuhu. Orang yang mati karena mempertahankan harta yang akan dirampok. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi, wa fi riwayah man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Dalam riwayat lain, siapa orang yang hartanya mau dirampas, lalu dia melawan, lalu dia terbunuh, maka dia syahid. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali? Qala la tuti'hu malak. Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Qala huwa finnar. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila ada orang yang mau merampas hartaku? Apa aku berikan?" Beliau menjawab, "Jangan engkau berikan hartamu kepadanya." Bagaimana kalau dia maksa memerangi aku? Dijawab, lawan. Bagaimana kalau dia membunuhku?
Dijawab, engkau syahid. Bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Dijawab, dia di dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasai dan yang lain-lain. Dengan resiko ditangkap polisi, di penjara. Kan ada kasus orang dirampok, melawan, dipukul, si rampoknya lapor polisi. Dianiaya, ditangkap, ditahan. Ada kasus itu? Ada. Tapi kemudian mengundang reaksi setelah viral, ya enggak? Setelah ada reaksi baru polisi bersikap adil. Harus diviralkan dulu nampaknya. Hadis ketiga. Nah, dari Mukhariq radhiyallahu an dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajul ya'tini fayuridu mali. Qala dzakirhu billah. Qala fa illam yudzakkar. Qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Qala fa illam yakun hauli ahadu minal muslimin. Qala fasta'in alaihi sultan. Qala fa inna ayya sultan anni fa'ajjala alayya. Qala qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'u malak. Ada seorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ada orang yang datang menginginkan hartaku. Kata Nabi SAW, ingatkan dia kepada Allah. Nasihati haram merampok. Apa bisa yang gitu dinasihati? Susah. Dia berkata, kalau dia tidak bisa diingatkan gimana? Dia jawab, minta tolong kepada kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Dia berkata lagi, kalau nggak ada seorang pun orang di sekitarku gimana? Dijawab, minta bantuan ke sultan, telepon polisi. Kalau jauh antara aku dan polisi, ditelepon ya, polisi datang, sudah kemana rampoknya ya? Padahal itu segera kasusnya. Kata Nabi SAW, lawan pertahankan hartamu sampai kamu termasuk syuhada akhirat atau kamu bisa mempertahankan hartamu. Lawan. Kalau mati kamu syahid. Kalau kamu menang, dia kabur, maka hartamu terpertahankan. Inilah yang ke-14, mati karena mempertahankan harta. Jadi kalau nanti di jalan ditodong, lawan kalau bisa ya. Apa kalau nggak bisa diserahkan ya gimana lagi ya tuh ya. Ke-15 dan ke-16. Al-mautu fi sabilid difa'anid din wan nafs. Ke-15-nya mati karena mempertahankan agama. Ke-16-nya mati karena membela diri. Kalau ada orang yang mau membunuh kita, menyiksa kita tanpa alasan yang benar lalu kita membela diri melawan lalu mati, maka kita syahid. Ada dua hadis dalam masalah ini. Pertama, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa orang yang mati mempertahankan hartanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan membela keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh membela agamanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh membela darahnya atau dirinya, maka dia pun syahid. Ini yang pertama. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi serta Ahmad dengan sanad yang sahih. Kedua, hadis lain dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih,
Man qutila duna madlamatihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan diri ketika dia zalimi, dia syahid. Ya. Inilah yang ke-16. Ke-17. Al-mautu murabitan fi sabilillah. Mati karena murabit di jalan Allah. Murabit bahasa kitanya ngeronda, menjaga keamanan. Ada banyak posisi. Pertama, para penjaga di border, di perbatasan negara. Biar tidak ada infiltran yang masuk. Biar enggak ada musuh yang masuk dijaga. Dan ini beresiko mati. Disergap oleh lawan kan gitu ya. Mati. Sedang ngeronda mati. Atau dia sebagai security di sebuah fasilitas umat. Security, masjid, yayasan Islam. Atau milik umat. Kemudian datang penjahat, rampok, ingin merampok harta yang ada di sana, dia melawan, maka itu murabit di jalan Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa immata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa uminal fitan. Ribat sehari semalam, berjaga, meronda sehari semalam, termasuk umpamanya ketika perang. Malam hari kan pasti istirahat, bukan robotnya. Robot juga perlu dicas. Nah malam harinya pasti istirahat, berkemah. Istirahat. Agar tidak ada infiltrasi dari musuh, maka ada berapa yang ditugaskan untuk berjaga ngeronda. Ini murabit namanya. Pekerjaannya disebut ribat. Ribat sehari semalam lebih baik daripada saum sebulan beserta qiyamnya. Qiyam itu tahajudnya, malam tahajud, siangnya saum. Selama sebulan pahalanya kebayang. Ribat sehari semalam lebih banyak, lebih gede pahalanya daripada saum dan tahajud selama 1 bulan. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, pahala dari amalnya mengalir terus sampai hari kiamat. Dia nanti akan diamankan dari fitnah kubur. Ya, ini menunjukkan orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Haythami, menyatakan wa bu'itsa yaumal qiyamati syahidan, orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang syahid. Ini hadis yang pertama. Kedua, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi alladhi kana mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Semua orang yang mati ditutup dengan amalnya. Kecuali murabit. Maksud ditutup itu pahalanya sudah selesai sampai di amalan terakhir. Kecuali orang yang sedang murabit di jalan Allah. Lalu mati. Maka pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Ini menunjukkan mulianya profesi penjaga, satpam, asal yang dijaganya milik umat ya. Atau penjaga di perbatasan-perbatasan, riskan penyergapan dari pihak musuh. Ke-18, dan ini poin yang terakhir. Al-maut ala amalin solihin, mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh. Sedang sholat, mati. Sedang saum, mati. Sedang ngaji, mati. Sedang umroh atau haji, mati. Pokoknya sedang beramal soleh, mati. Itu termasuk husnul
khatimah, pahala dari ibadah yang terakhir dilakukannya mengalir terus sampai hari kiamat. Kalau dia lagi sholat, sholatnya khusyuk lalu mati, pahala sholat tersebut ngalir terus. Kalau dia lagi saum, lalu ketika saum mati, maka pahala saumnya mengalir terus sampai hari kiamat. Apalagi ya lagi saum, lagi habis ngaji, lalu sholat mati ketika sholat. Double tuh, triple ketang ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah hanya untuk mencari wajah Allah lalu mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Siapa orang yang saum sehari saja dalam rangka meraih wajah Allah lalu mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Siapa orang yang sedekah karena mengharap wajah Allah lalu mati ketika sedekah, maka dia akan masuk surga. Jadi setiap orang yang sedang melakukan ibadah, asal ibadahnya diterima, terpenuhi dua syarat diterima ibadah. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Lalu mati, maka surga. Satu aja di antara ini tidak berarti dia maksiat. Sholat tapi ria, sedekah tapi ria, maksiat. Maka berarti su'ul khatimah. Karena ada tanpa mengaitkan ya. Ada dulu orang lagi mengadakan acara bid'ah. Tapi di acara itu dia baca Quran. Sedang baca Quran mati. Tapi di acara beda. Apa itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kan gitu ya. Sempat saya ditanya. Saya berikan ilustrasi begini. Ada orang sholat subuh. Tapi 3 rakaat. Sedang rakaat ketiga lagi sujud mati. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sedang ibadah apa sedang maksiat? Maksiat berupa kebid'ahan, nambah rakaat sholat subuh. Rakaat ketiganya ini pahala apa dosa? Dosa besar. Sedang melakukan dosa walaupun dalam bentuk sujud. Sujudnya itu isinya subhana rabbiyal a'la, kemudian lagi sujud. Tapi itu tambahan dari 2 rakaat sholat subuh. Maka maksiat. Bahkan lebih besar dari maksiat. Maka orang yang sedang sholat subuh 3 rakaat lalu mati, dia su'ul khatimah. Ya. Inilah ke-18 tanda-tanda husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami karena rahmatmu ke dalam ahli surga. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Assalamualaikum. Pakai mic, Pak. Ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan melihat orang yang memakai pakaian menjulur bawah. Memakai? Pakaian atau celana itu ya. Nah, bagaimana kita mensikapi kalau kita bermakmum pada orang yang imamnya itu seperti itu, Tat? Perpakaian tapi isbal maksudnya. Isbal, oh isbal. Jadi bagaimana kita menjadi makmum tatkala imamnya isbal ya, Tat? Kalau imamnya isbal. Iya. Terus yang kedua satu lagi, Tat. Ini kan dalam rangka Dzulhijjah. Dzulhijjah itu yang utama kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Nah kalau orang atau ada panitia yang memotong hewan setelah tanggal 11, apakah termasuk keutamaan itu? Apa di luar itu? Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sholat tapi imamnya isbal. Taib. Isbal artinya mengulurkan pakaian dari atas, bukan dari bawah ya. Sampai menutupi dua mata kaki. Apapun bentuk pakaiannya, baik celana panjang, gamis, atau sarung. Adapun kalau dari bawah ke atas seperti kaos kaki menutupi dua mata kaki. Atau sepatu, maka nggak apa-apa. Jadi bukan larangan menutupi dua mata kaki. Mata kaki boleh ditutup dengan kaos kaki, dengan sepatu. Yang terlarang mengulurkan pakaian dari atas. Celana, gamis atau sarung menutupi dua mata kaki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan ma'asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Siapa orang yang mengulurkan izarnya sampai menutupi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Di sini tidak ada kalimat sombong. Mau sombong mau tidak, itu ancamannya neraka. Kalau sombong tambah lagi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yukallimuhumullah walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, ini ada sombong, maka sanksinya 4. Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat alias dihinakan. Tidak akan diperhatikan. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan ngajak bicara, dimarahi. Wala yuzakkihim. Allah nggak akan sucikan, nggak akan ampuni dosa-dosanya. Walahum adzabun alim. Bagi dia azab yang pedih. Jadi kalau isbal karena sombong, 4 sanksinya. Tapi kalau tanpa sombong, nggak akan dapat 4 ini, cuma dapat 1, yaitu ke neraka aja. Sebenarnya sombong itu tidak boleh menurut kacamata manusia, tapi harus menurut kacamata syar'i. Karena orang memandang sombong itu menurut pribadinya masing-masing. Kalau kita umpamanya ketemu kawan dari jauh, dari mana ke mana? Cuek, nggak ngelirik, nggak menjawab. Apa kata kita? Sombong. Padahal yang gitu bukan sombong, tapi tuli. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal karena isbal itu termasuk wujud kesombongan. Jadi kalau kata Nabi itu sombong, ya udah. Kata saya mah tidak sombong. Kok kata kita? Ini syariat ya. Kalau kata Nabi sombong, ya usah sombong. Walaupun oleh kita dibantah, menurut saya mah tidak sombong. Jadi intinya orang yang isbal, baik di dalam sholat atau di luar sholat, dia maksiat terancam. Bukan pasti masuk neraka, tapi terancam. Jadi semua hadis-hadis yang ada ancaman neraka itu baru ancaman, bukan vonis. Sama dengan orang berdusta diancam neraka, orang ghibah diancam neraka, orang mabuk diancam neraka, bukan vonis. Apakah orang itu nanti ke surga atau ke neraka? Nanti kalkulasi dengan seluruh amalan. Ada amalan baik, ada amalan buruk, ada pahala, ada dosa. Semua orang begitu. Nah nanti ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Jadi kalau pahalanya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, terhapus dosanya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Pahala itu bisa menghapus dosa-dosa.
Tapi ini terancam. Jadi bukan berarti vonis. Oh si anu ustadz itu memvonis orang ini neraka. Bukan memvonis. Terkena ancaman neraka. Isbal tuh si ustadz itu memvonis semua yang isbal itu ahli neraka. Bukan memvonis. Tapi menjelaskan orang itu terancam. Ya. Siapa yang tahajud Allah siapkan surga. Siapa orang yang memelihara sholat rawatib 10 atau 12 rakaat Allah akan bangunkan istana di surga. Ini apakah vonis? Bukan. Ini janji. Baru janji. Nanti kenyataannya gimana? Dikalkulasi dengan dosa. Masuk surga dosa itu bukan 1-2 amalan. Tapi kalkulasi semua amalan baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi sekali lagi kalau kita membacakan ayat atau hadis yang isinya ancaman neraka kepada pelaku dosa ini bukan vonis, tapi sekedar mengingatkan terancam dengan neraka. Ya. Jadi isbal maksiat. Nah, kemaksiatan tidak membatalkan sholat. Umpamanya kalau orang ketika sholatnya ria, itu maksiat. Sholatnya batal? Tidak batal. Secara fikih tidak batal tapi pahalanya habis. Orang melakukan kebidahan, ada beberapa kebidahan dalam sholat. Tapi tidak membatalkan sholat, cuma berkurang pahalanya. Ya. Orang kemudian melamun di dalam sholat, sahun. Batal sholatnya? Tidak batal. Tapi dia berdosa, mengurangi pahala nilai dari sholatnya. Orang isbal ketika sholat, dia berdosa tapi sholatnya tidak batal karena apanya? Karena isbalnya. Orang umpamanya ketika sholat ingat ke orang lain suudzon. Suudzonnya dosa, dia dalam sholatnya suudzon ke orang. Tapi dosanya tidak membatalkan sholatnya. Ya. Kalau orang itu tidak batal sholatnya, sah sholat untuk dirinya berarti sah keimamannya kalau dia jadi imam. Kita sah bermakmum di belakangnya walaupun tidak afdol. A'immatukum yusalluna alaikum idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin sholat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka imam ini salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi makmum mah enak. Imam mau salah mau benar kita tetap pahala, dapat pahala dari ketaatannya. Ya. Jadi kalau kita bermakmum kepada imam yang isbal, sholat kita tetap sah, ke jamaah kita, ke makmuman kita juga sah. Ini yang pertama. Kedua, sekarang kita tanggal berapa? 5 Dzulhijjah. 6 apa 5? Senin ya, besok 7, 8, 9. Oh iya, hari Jumat tanggal 10 ya. Sekarang tanggal 6. Termasuk hari-hari utama. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari ini. Oleh karena itulah maka sangat dianjurkan. Menyembelih juga tanggal 10-nya. Biar termasuk waktu yang dilipat gandakan. Umpamanya sekarang kita Senin yang terbiasa Senin Kamis selalu Senin. Pahalanya lebih besar dibanding Senin Kamis di hari-hari lain. Di luar 10 hari ini. Berlipat ganda. Nah kita ngaji sekarang. Pahalanya beda dengan seminggu yang lalu. Sama-sama ngaji. Tapi waktunya beda. Pahalanya berlipat. Ahabbu ilallah maknanya aktsar wa ajro. Lebih gede pahalanya. Lebih banyak dilipat gandakan. Karena itulah maka berkurban pada hari ke-10 termasuk berkurban di hari-hari yang utama dilipat gandakan. Makanya lebih utama menyembelih tanggal 10. Walaupun boleh tanggal 11, 12, 13 tapi nilai pahalanya beda.
Sama kurban, dibolehkan sampai hari-hari tasyrik tanggal 13. 11, 12, 13 dianggap kurban. Pahalanya iya, tapi tidak sama dengan pahala menyembelih di tanggal 10. Maka ikhtiarkan, usahakan menyembelihnya di tanggal 10 walaupun boleh di tanggal 11, 12 dan 13. Wallahu a'lam. Jangan ada lagi yang bertanya, ini nggak akan kebahas semua. Tinggal 12 menit lagi. Ustadz, anak saya 4 orang, 2 laki 2 perempuan. Yang laki sudah saya hibahkan rumah masing-masing. Yang perempuan belum karena sudah dapat rumah dari suaminya. Dan saya juga tidak ada rumah lagi kalau mau dihibahkan kepada anak perempuan. Sekarang adanya rumah yang saya tempati saja, yang saya tempati dengan suami saya. Apakah hibah saya yang buat anak laki-laki itu sah? Sah, tapi boleh diambil lagi selama masih hidup. Cuma wajib adil. Kalau tidak adil, nanti ada tuntutan. Jangankan begitu. Nabi SAW melihat ada seorang sahabat. Sedang ngumpul, tiba-tiba datang anak yang masih kecil, lalu diambil, dicium, kemudian didudukan di pangkuannya. Datang lagi anaknya yang kedua, diambil, didudukan tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? Lam ta'dil baina waladai. Kamu tidak berbuat adil kepada 2 anakmu. Yang ini dicium, yang ini enggak. Itu ditegur loh. Padahal hanya berupa ciuman. Nanti si anak yang enggak dicium itu ngiri loh. Kenapa dia dicium saya enggak, kan gitu ya. Menunjukkan perhatian kasih sayangnya beda. Timbul kecemburuan. Ya. Karena itulah maka wajib memberikan perhatian yang sama kepada anak-anak kita. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Timbulnya kedengkian kakak-kakak Yusuf kepada Yusuf karena apa? Karena merasa Yusuf dan adiknya dianak-emaskan. Muncul kedengkian. Ini salah satu di antara faidah dari kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Munculnya kedengkian, kebencian kepada saudara karena tidak meratanya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Nah nanti umpama yang laki-laki semuanya dikasih rumah, ini wanita tidak. Ya, dalam hati mereka kenapa ya saya? Belum tentu suami saya nanti punya rumah. Belum tentu saya berjodoh dengan orang yang memiliki kemampuan. Bagaimana kalau umpamanya dijodohkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kan jodoh joroknya. Kalau sudah jatuh cinta mah enggak mandang harta, katanya sih. Enggak mandang agama, enggak mandang kedudukan, pendidikan, kan gitu ya. Lalu jatuh cinta mati kepada orang yang kurang mampu. Lalu nikah, menderita ya. Jadi sebaiknya saya anjurkan berikan perhatian kasih sayang rata kepada anak-anak. Termasuk perhatian anak-anak kita sudah punya anak-anak lagi cucu ya. Berikan perhatian yang merata. Ini cucu yang satu begitu datang di pangku yang lain enggak, itu orang tuanya yang sakit hati loh. Si cucunya mungkin belum mikir ke sana, tapi orang tuanya. Kalau umpamanya ini sakit ditanya gimana kabarnya, yang itu enggak, orang tuanya loh. Ya. Jadi berikan perhatian yang adil kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan tentang hibah. Saya punya anak 3 Ustadz. 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau saya lagi hidup ini saya hibahkan sama rata. Apakah itu dibolehkan Ustadz? Kalau seandainya nanti saya udah nggak ada, kalau saya punya catatan sama anak saya,
semuanya udah bagi rata, apakah itu boleh Ustadz? Udah? Assalamualaikum Ustadz, makasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hibah berbeda aturannya dengan waris. Kalau waris sudah ditentukan. Kalau hibah tidak ada ketentuan, ya. Kembalikan ke uruf. Kalau menurut kita, anak-anak kita akan merasa diperlakukan yang sama dengan diberi dengan porsi yang sama, berikan. Anak laki-laki dapat rumah, yang wanita juga dapat rumah, maka adem mereka, ya. Itu boleh. Hibah itu diberikan ketika orang tua masih hidup. Tidak boleh nanti kalau ibu mati, yang itu untuk kamu, yang ini untuk kakakmu. Tapi nanti ya kalau ibu sudah mati, itu mah bukan hibah, tapi apa? Wasiat. Dan wasiat tidak boleh ditunaikan kepada ahli waris. La wasiyata lil waris. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris itu nanti dapat bagian dari warisan. Nah, wasiat hanya boleh di luar ahli waris. Umpamanya dia punya anak tiri, anak sambung. Itu kan nggak dapat warisan. Tapi disayang juga. Wasiat kalau bapak mati, kasih anak sambung saya sekian. Maka wajib ditunaikan setelah bapaknya mati, ya. Tapi ke anak nggak boleh wasiat. Karena anak dapat bagian dari hukum waris, ya. Nah, kalau hibah diberikan saat itu. Saya berikan nih kamu satu rumah, sertifikatkan atas nama masing-masing. Boleh. Perlakukan secara adil. Kalau adil menurut uruf kita sama rata, ini rumah dengan harga 500, ini juga 500, sudah. Dua-duanya mutmain. Karena ini bukan warisan, maka dibolehkan walaupun tidak sama dengan aturan waris, ya. Jadi ya boleh hibah. Tapi nanti kalau umpamanya sudah mati, harta peninggalan orang tua yang mati ini jadi warisan, harta sisanya, ya. Dibagikan menurut aturan waris. Wallahu a'lam. Ya Bu, kasih mic biar jelas. Tes. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, insya Allah kan tanggal 10 Zulhijjah jatuhnya hari Jumat ya. Ya. Ini sebagian masjid atau musola itu motongnya besok hari. Sementara kata Ustadz lebih afdol itu pahalanya lebih besar pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu gimana ya Ustadz? Ya begitu. Berarti kita nggak dapat pahala yang lebih banyak dong Ustadz. Karena kan sebagian mau sebenarnya kan yang saya tahu ya ada dua sih ya kan. Boleh kalau setelah sholat id kita boleh meninggalkan sholat Jumat tapi tetap sholat zuhur atau tetap sholat Jumat. Tapi kebanyakan kan tetap sholat Jumat. Jadi mereka memutuskan untuk tanggal 11-nya. Jadi nggak dapat pahala yang besar dong Ustadz. Iya, baik, barakallahu fiik. Iya. Kalau hari raya jatuh pada hari Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat Jumat. Tapi dianjurkan bagi para DKM menyelenggarakan sholat Jumat untuk mengakomodasi orang yang ingin sholat Jumat. Ya, walaupun sifatnya sunnah. Tapi siapa yang tidak sholat Jumat maka boleh. Asal sudah sholat id pada pagi harinya, ya. Maka itu yang pertama. Yang kedua kita mengetahui keutamaan berkurban di tanggal 10 Zulhijjah karena dilipat gandakan. Ini tidak perlu dibenturkan. Boleh kita menyelenggarakan penyembelihan di hari Jumat. Ya. DKM-nya tetap menyelenggarakan Jumat bagi yang mau Jumat. Sebagian panitia suruh jaga daging. Jangan sholat Jumat semuanya. Karena kalau semua sholat Jumat pas bubar habis dagingnya. Ada yang ngambil mungkin sama anjing kalau ada anjing di sana. Sama kalau kucing zaman sekarang nggak suka ya daging mentah ya.
Nah, bisa diantisipasi. Itu urusan teknis saja. Jadi bagaimana caranya agar tetap memperoleh keutamaan menyembelih di hari 10 dengan tetap Jumatan tidak harus dibenturkan ya. Itu urusan teknis saja. Adapun kalau DKM memutuskan menyembelihnya tanggal 11 karena ini Jumatan maka tetap boleh sah tapi ingat keutamaan pahalanya berbeda dengan di tanggal 10. Itu saja tapi tetap sah ya. Wallahu a'lam. 2 menit lagi. Ini terakhir ya. Mana yang lebih utama, berkurban besok atau membantu anak bayar utang riba? Enggak boleh berkurban besok. Besok belum waktunya. Nanti tanggal 10 hari Jumat, kalau besok hari Selasa enggak sah. Maksudnya nanti hari Jumat ya. Baik, barakallahu fiik. Membantu anak membayar hutang riba. Pertama, wajib diingatkan anak tersebut untuk tidak terlibat pinjol atau riba lain. Orang yang bertransaksi riba itu sama dengan ngajak perang kepada Allah dan Rasul. Tercabut barokah dari hartanya dan hidupnya. Dijamin hancur tuh kehidupan ekonomi orang tersebut ya. Jangan sekali-kali pinjam. Baik ke pinjol atau ke bank atau ke leasing atau menggadaikan barang atau apapun dengan ada bunga, hancur nanti kita ya. Jadi nasihati anaknya dan wajib bertobat. Sampai nangis kalau bisa ya. Setelah dia merasa salah bertobat silakan bantu agar segera terlepas dari jeratan riba ya. Itu wajib. Kalau sekarang ribanya masih ada, wajib sekarang. Kalau masih tersisa uang untuk berkurban, silakan nanti berkurban pada waktunya. Sebab waktunya ini belum tiba kewajiban untuk berkurban karena waktunya belum datang. Nah ini sudah ada kewajiban melunasi riba. Lunasi dulu. Kalau setelah lunas masih ada sisa untuk kurban, silakan berkurban. Ya. Jadi syariat berkurban itu pertama, pada waktunya tanggal 10. Yang kedua, kalau di tanggal 10 itu ada kemampuan. Barulah orang itu terkena syariat kurban. Setelah 2 hal ini terpenuhi, pertama waktunya sudah datang, yang kedua ada kemampuan di waktu tersebut. Ya. Kalau waktunya belum datang, belum kena kewajiban walaupun mampu. Kalau pada waktunya sudah datang tapi tidak ada kemampuan, maka tidak terkena syariat dari korban tersebut. Cukup ya, pesawat saya jam 11:30, khawatir terlambat nanti hangus, kereta. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.